menu makanan harian yang sehat dan bergizi. Coba perhatikan. Kenapa terjadi seperti ini? Ini adalah satu contoh bahwa kita tidak memproduksi aduh. Nah, anak-anak, inilah contoh kalau kalian kalau makan selalu berlebihan. Apa yang terjadi? Sehingga obesitas, kegemukan. Nah, juga ini. Kenapa terjadi demikian? Karena kalian makannya tidak teratur, makannya sembarangan, tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Maka misalnya kerupuk sama nasi, seharusnya jika terjadi seperti ini, maka ini adalah contoh dari teman-teman kalian atau orang-orang yang kekurangan gizi. Dan yang ini contoh adalah kelebihan gizi. Sehingga kedua perbedaan ini sangat mutlak untuk tidak kita lakukan. Ya, makanan sehat adalah makanan yang bebas dari bahan berbahaya. Apa bahan berbahaya itu? 1. Mengandung bahan kimia. Ya, kayak mie instan. 2. Mengandung pewarna yang mencolok, misalnya terlalu merah atau terlalu kuning atau terlalu biru. Kemudian pemanis. Kita jangan terlalu sering untuk membeli es yang ada di kantin yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian cara mengolahnya bagaimana? Kita tidak tahu. Maka makanan sehat itu harus terbebas dari bahan berbahaya. Yang paling enak adalah bahan-bahan yang diolah oleh orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena bahan-bahannya pasti alami. Kemudian makanan bergizi. Apa sih makanan bergizi itu? Makanan bergizi adalah dikatakan bergizi jika mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Kita tahu di dalam tubuh itu terdiri dari berjuta-juta sel. Setiap hari juga akan mati beribu atau berjuta-juta sel. Kenapa? Makanya kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehingga sel yang di dalam tubuh itu rusak bisa diganti. Kenapa bisa rusak? Karena kita berolahraga, kita berzikir, atau sakit. Sakit itu bisa mematikan sel. Maka kita harus menyeimbangkan antara makanan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, seimbang. Artinya tidak ada satu jenis nutrisi yang mendominasi secara berlebihan. Misalnya makan nasi, nasinya sedikit, rupuknya sama kok. Boleh? Ya, boleh. Atau nasinya ikannya sedikit, nasinya jepung. Seimbang? Ya, seimbang. Maka seimbang itu apabila satu piring atau piringku yang isi piringku itu muatannya adalah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Terlalu kenyang tidak baik, kurang juga tidak baik. Ikutlah Rasulullah, 1/3 untuk nasi, 1/3 untuk air, dan 1/3 untuk udara. Karena di lambung itu isinya 3/3, 1/3 untuk air, 1/3 untuk makanan, dan 1/3 untuk udara. Ya, kalau terlalu kenyang, nanti dadanya menjadi sakit. Itu ya, seperti itu. Lanjut. Nah, sumber zat yang terkandung dalam makanan. 1. Sumber zat tenaga. Sumber zat tenaga itu terdiri dari apa saja? Tuh, siapa yang tidak pernah makan nasi? Ayo, yang tidak pernah makan nasi, setiap hari makan nasi ya? Nah, kalau misalnya tidak ada nasi, maka kita boleh ganti dengan yang lain menjadi sumber tenaga kita. Boleh. Contohnya apa? Tuh. Apa tuh? Betela, rambat, sabrong longgo. Sabrong longgo? Ya, ada yang warna kuning, ada
Halo, terus. Ya. Ada juga yang namanya jagung. Ada juga yang namanya sagu. Nah, sagu di Jawa Timur tidak ada, apalagi kemudian Madura. Tidak ada sagu. Ini di Irian Jaya, Sumatera baru ada sagu. Dari mana? Dari pohon sagu yang besar itu. Diambil, batangnya dicacek, gini, sampai halus. Kemudian diambil airnya yang mengandung tepung, diendapkan selama 1 minggu. Setelah itu diambil seperti tepung. Ya, kalau jagung, Madura bodoh. Situ bodoh juga bodoh, ya kan? Terus. Jadi sumber tenaga utama. Tanpa ini kamu tidak akan mempunyai tenaga. Lanjut. Lalu apa saja sumber zat makan itu? Ada zat pengatur. Itu rugi. Kenapa rugi? Karena sayur itu membantu alat pencernaan kita menjadi pencernaan yang baik. Ya. Contoh. Kita buang air besar bisa lancar, ya kan? Kemudian telur menjaga kulit. Kalau sering makan buah, sayuran, itu kulitnya bisa bagus, ya. Telur bisa bersih tuh, apa? Bersih putih ya kuning. Buah, maka minimal kita tiap hari makan buah. Terserah mau pisang, mau pepaya, mau semangka, minimal harus kita konsumsi buah. Ya, jambu boleh ya. Lanjut. Sumber zat pembangun. Tuh. Ada telur. Ada yang suka telur? Nah, itu salah satu contoh untuk membentuk sel dalam tubuh. Kedua, ada kacang-kacangan, kacang panjang, kacang goreng, kemudian otok, ya. Kemudian ada daging. Nah, ini adalah zat pembangun, ya. Sehingga kalau kita mengkonsumsi ini, maka dulunya yang kecil sekarang menjadi besar. Ya, yang dulunya tidak sekarang sudah. Itu salah satu bagian dari zat pembangun, membuat sel kita menjadi baru. Yuk. Nah, ini tambahnya ya. Susu itu perlu. Makanya sebelum Pak. Ya jangan setiap hari ya. Seminggu sekali minum susu. Makanya ada MBG setiap hari atau seminggu sekali ada susu. Diminum. Itu biar selnya di dalam tubuh itu tetap baru. Lanjut. Nah, sekarang makanan 4 sehat 5 sempurna. Apakah yang kita makan sudah termasuk 4 sehat 5 sempurna? Belum ya. Kalau tadi kira-kira ya apa MBG-nya? Sudah masuk ya. Ada sayur, ada telur, ada kentang, susu. Nah, susu itu termasuk pelengkap dari 4 sehat 5 sempurna. Apa 4 sehat 5 sempurna itu? Ada nasi, ada lauk pauk, contohnya apa itu? Ikan, telur, tahu, tempe, ikan laut, daging, ya. Kemudian sayur, ada sayur tadi? Ada. Buah ada? Ada. Ada ya? Ditambah dengan susu. Oke. Nah, ini contoh piringku. Seperti ini kita makan setiap hari? Tidak ya. Kita melihat kondisi di daerah kita sendiri. Ya, jangan berlebihan. Kalau misalnya kemampuannya hanya 3 sehat, ya tidak apa-apa. Nasi, lauk pauk, dan sayur. 4 sehat juga boleh. Nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. Tuh. Nah, ini contoh 4 sehat. Yang ini 5 sehat. Ini adalah 4 sehat. 4 sehat. Ada telur, ada lauk pauk, ada sayur.
ya. Susu jangan setiap hari, ya. Oke. Nah, ini ide penuh sarapan sehat ala Nusantara. Mampukah seperti ini? Kalau tidak mampu, tidak bisa diikuti. Yang penting satu mengandung 3 sehat: nasi, lauk, dan sayur. Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Oke. Nah, sebagai terakhir pertemuan kali ini, Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengisi piringku. Ini piringku, ya. 4 sehat, 5 sempurna yang pernah kamu lakukan di rumah. Ya. Condong, silakan isi nasi, lauk pauk. Sebutkan. Kalau nggak mampu, boleh. Sebutkan misalnya lauknya ikan bakar, boleh. Jangan lauk pauk. Lauknya kamu pakai apa? Ikan bakar atau goreng tempe atau tempe goreng. Singkatan. Coba kumpul. Yuk, kumpulkan. Silakan dikumpulkan mulai dari bangku sana. Ya, begini. Ya, terus, maju. Ayo. Yuk, sini. Ya, maju. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Saya Pak Guru berharap kalian setiap hari harus bisa dan terus bisa memanfaatkan makanan yang dibutuhkan oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.